Kamu apa-apaan jadi orang? Kak. Kamu juga? Kakak malah nampar adik. Emangnya saya apa? Dia salah besar lah. Kak, lagian Kak, yang kita hina itu kan benar. Dia tuh emang orang miskin. Iya, Kak. Suaminya nggak bertanggung jawab, jadinya istrinya kayak gini. Akhirnya semuanya udah siap. Semoga aja langganan-langganan aku hari ini pada beli, pada borong. Soalnya Bu Ita katanya bilang risol mayunya banyakin. Ini sekarang udah banyakin. Semoga aja dia borong ya. Ya Allah. Semoga juga rezeki hamba hari ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Hamba nggak berharap apa-apa kok, cuma yang terpenting jualan hamba ini nggak ada sisanya. Amin, amin. Ya udah kalau kayak gitu, takutnya kalau aku jalan terlalu siang, ibu-ibu udah pada nggak mau beli kue aku. Mereka udah pada kenyang sarapan. Mending aku berangkat sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Laris. Kue masih hangat. Sayang, ayo cepetan sayang. Sayang. Iya, ya. Banget sih. Maaf ya sayang, barusan masih buang air kecil. Iya, nggak apa-apa. Emangnya kamu ini mau ke rumah si Ica ngapain sih? Aku itu mau ambil lipstik sayang. Lipstik aku tuh ketinggalan di tas Ica kemarin. Soalnya lipstik itu warna kesukaan aku sayang. Jadinya mau aku ambil. Oh gitu. Ya tapi kamu nanti jangan lama-lama. Soalnya kan kamu tahu sendiri, kamu katanya mau makan di luar. Terus kita masih mau minta uang sama kakak. Iya sayang. Aku pokoknya ambil lipstik, habis itu udah langsung ke kakak aja. Iya. Tapi semoga aja ya sayang, kakak itu ngasih uang lagi sama aku. Soalnya kemarin udah aku minta uang sama kakak. Iya sayang, amin. Tapi aku yakin sayang, kakak pasti ngasih uang. Soalnya kamu kan adik kesayangannya. Mau kamu minta uang berapapun pasti dikasih. Ya walaupun awalnya ngomel-ngomel. Iya sayang, kakak memang kayak gitu. Meskipun mukanya sangar, terus cerewet, tapi dia itu sayang sama aku. Iya. Yaudah yuk kita langsung berangkat aja. Ya udah yuk. Bismillah. Kevin, Ya bos. ini buat kamu. Waduh, makasih bos. Wah, Ini rokoknya. rokoknya bos. Iya, Makasih bos. iya sama-sama. Oh iya Kevin, Ya bos. ini Desa Kalibagor masih sekitar 4 km lagi. Oh gitu bos. Iya, tapi sebelum aku ini mau pulang ke rumah asli aku ini mau mampir ke rumah aku yang baru dibangun itu. Rumah yang baru dibangun. Iya Kevin, kan kamu sudah tahu Ya, kalau bos. aku ini selama di luar kota membangun rumah untuk aku sama istri aku tempati. Iya bos. Jadi hari ini aku rencana mau ngecek rumah itu sudah siap aku tinggali atau belum. Siap. Soalnya hari ini juga aku itu mau pindahan sama istri aku. Siap bos. Ya udah, kalau kayak gitu kita langsung berangkat ya. Ya bos. Berarti lurus terus ya bos. Ya lulus 4 km. Nanti kan aku juga tinggal bilang. Siap. Udah, nggak usah. Kue masih hangat. Kue masih hangat. Astagfirullahaladzim. Ada orang miskin. Aduh. Grevi, gimana? Jualan kamu masih banyak. Iya Mbak Hikmah masih ada. Mbak Hikmah sama Mas Agung mau beli. Mau Sorry. beli?
Tentu enggak lah Devi. Emangnya sejak kapan sih kita berdua makan kue dagangan kamu? Iya sih Mbak. Terus ngapain ya Mas Agung sama Mbak Hikmah berhenti di sini? Iya gak ada sih, cuman kita lagi sengaja. Kayaknya kita ini mau menghina kamu deh. Ya, kita itu lagi gabut Devi. Terus ada kamu di sini. Ya udah, kita pengen ngehina kamu gitu. Menghina? Iya. Menghina gimana ya maksudnya? Devi, kamu ini sadar nggak sih Devi? Kamu itu dari dulu sampai sekarang tetap miskin. Emangnya kamu nggak bosan kalau kamu kayak gini terus ya Devi? Bisa-bisa selamanya aku sama suami aku bakal menghina kamu terus. Iya, tapi apa masalahnya Mbak Hikmah? Lagian, kalau kondisi saya miskin kayak gini kan nggak ngerugiin Mas Agung dan Mbak Hikmah juga. Ya emang nggak ngerugiin Devi. Tapi kamu emangnya lupa? Dulu suami aku tuh ngejar-ngejar kamu, suka sama kamu. Terus kamu tolak. Lihat nih, sekarang kamu kena karmanya kan? Hidup kamu tuh makin susah. Iya Mbak Hikmah, saya tahu. Cuman bisa-bisanya ya kehidupan saya ini disangkut pautkan sama Mas Agung. Ya lagian itu kan masih cinta-cinta monyet Mbak. Ya meskipun cinta monyet, tapi dulu itu kamu tuh sosokan nolak Mas Agung. Lihat nih sekarang, aku istrinya, aku yang beruntung. Pasti kamu nyesel kan dulu pernah nolak Mas Agung ya kan? Ya nyesel lah sayang. Sekarang kan aku bisa dikatakan udah sukses, aku punya motor Vespa. Kalau dibandingkan sama suami dia, kalah jauh kan? Iya sayang. Aduh, malah sekarang kamu ditinggal lagi sama suami kamu. Iya. Kasian banget sayang. Aku juga heran sayang. Suami dia kok ya sampai rela-relain pergi ke luar kota merantau. Emang dia yakin hidup dia bisa berubah? Kalau menurut aku ya Devi, nggak akan bisa berubah. Kalau orang miskin selamanya akan miskin. Sayang. Kalau semisal berubah, nggak mungkin dong Devi sampai sekarang jualan kue kayak gini. Iya Kamu benar gimana sayang. sih? Devi, pasti uang transferan bulanan dari suami kamu kurang ya? Atau jangan-jangan nggak ditransfer tiap bulannya? Aduh Mbak Hikmah, Mas Agung, gimana saya mau menyampaikan dari tadi Mbak Hikmah sama Mas Agung ngomongnya nggak berhenti-berhenti. Mas, nggak usah sok paling tahu dapur keluarga seseorang. Bukannya kita sok tahu ya Devi. Tapi sekarang gini aja Devi. Kalau semisal kamu ini dicukupin sama suami kamu, nggak mungkin dong kamu sampai jualan kayak gini. Tapi Contohnya aku. Kalau aku gak nyukupin Hikmah, pasti Hikmah ini ya jualan apa kayak atau apa gitu ya kan? Iya kan, tapi sayangnya aku tuh perempuan pinter sayang. Aku bukan perempuan bodoh yang mau sama laki-laki miskin. Aduh jadi hidupnya malah tambah Mbak, miskin udah gitu, ya sayang. Mbak, saya jualan kayak gini ya cuma ya karena saya banyak impian-impian yang belum tercapai sama suami. Jadi ya saya ya masa saya harus bilang sih Mbak kalau uang transferan dari suami saya itu buat nabung, ini buat saya makan. Masa saya harus bilang kayak gitu sih Mbak? Terus kamu berharap dari jualan kue kamu bisa menggapai semua mimpi-mimpi kamu? Mimpi apa? Kamu tuh ya nggak usah ketinggian kalau bermimpi. Emangnya salah ya Mbak? Manusia punya mimpi, lagian mimpi gratis kok, nggak ada salahnya juga. Ya memang gratis Devi, tapi kalau orang miskin kayak kamu, mimpinya jangan tinggi-tinggi. Nanti kalau jatuh sakit. Iya, kamu tuh ya harusnya tuh sadar diri Devi. Kalau orang nggak punya, nggak usah berangan-angan. Punya rumah kek, punya mobil, nggak usah. Soalnya apa? Kamu itu pantasnya tidur di gubuk, di kandang sapi juga nggak apa-apa. Dan juga cukup makan aja, kamu udah alhamdulillah. Iya memang alhamdulillah Mas. Duh, Mas Agus sama Mbak Hikmah ini kalau ngomong iya nyakitin banget ya. Ya makanya Allah ngasih kekayaan sama Mbak Hikmah dan Mas Agung gini-gini aja. Karena memang sukanya ngerendahin orang lain. Apalagi Mbak Hikmah sama Mas Agung punya mobil, punya rumah bagus. Waduh, nggak tahu lagi deh. Jaga ya mulut kamu. Aku sama suami aku sekarang juga mau beli mobil. Bisa, kenapa? Kita berdua itu kaya raya, nggak kayak kamu sama suami kamu. Iya kenapa? Kamu tahu nggak Mbak Hikmah harga motor ini? Harga 50 juta. Iya Mas, saya tahu, tapi kenapa nggak beli mobil aja? Lagian kan biar setara sama omongan Mas Agung dan Mbak Hikmah. Dijaga ya mulut kamu. Kamu pikir kita itu omongan dan realitanya nggak pantas gitu, nggak setara? Ingat ya Devi, kita mau beli mobil sekarang juga pun bisa, tapi kita masih nunggu waktu. Oh, iya Mbak Hikmah, iya. Udah nih Mbak, ngomongnya saya dari tadi nggak jalan-jalan loh. Soalnya saya ini kan mau menjajakan dagangan saya. Kalau Mas Agus sama Mbak Hikmah tetap di sini, gimana saya mau laku ini dagangan?
Aduh Devi, kamu nggak usah nyalahin kita berdua ya. Kamu takut dagangan kamu nggak laku? Devi, denger ya. Kamu itu dagangannya basi, nggak higienis. Ya wajar lah kalau dagangan kamu itu nggak laku-laku. Mbak Hikmah, tahu dari mana Mbak Hikmah ini? Kalau dagangan saya itu nggak laku. Udah ya Mbak, Mas. Perasaan saya ini nggak pernah punya salah apa-apa deh sama kalian berdua. Tapi kenapa kalian berdua ini julid banget sama kehidupan saya? Sadar Devi, kamu bilang nggak punya salah. Salah kamu itu dulu kamu sok-sokan nolak Mas Agung. Mbak, Tapi ujung-ujungnya sekarang siapa yang lebih sukses? Suami kamu apa aku? Ya jelas Iya. kamu lah sayang. Devi, kamu juga. Kamu tuh harus hati-hati. Sayang, jangan-jangan gini sayang. Suami Devi kan kerja di luar kota. Terus uangnya nggak ditransfer ke Devi. Pasti uangnya itu buat selingkuhannya di sana sayang. Duh, kasihan banget kamu Devi. Udah punya suami nggak bertanggung jawab. Terus suka main perempuan lagi. Mbak, Oh, iya, Devi. jangan fitnah. Itu kan cuma asumsi Mbak Hikmah aja. Ya enggak, Devi. Kalau apa yang Mbak Hikmah katakan itu nggak sesuai, itu jatuhnya fitnah loh. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Devi, kalau emang suami kamu nggak selingkuh di sana, pasti dia itu transfer uang yang banyak buat kamu, beli motor kek. Ini kamu sampai sekarang nggak punya motor kan? Mbak, saya kan sudah bilang, saya ini mau banyak nabung sama suami saya. Udahlah Mbak, nggak usah ngurusin dapur rumah tangga orang. Kita masing-masing aja. Kita gak ngurusin ya Devi, cuma kita mau membandingkan kehidupan kalian berdua sama kita. Ya, Mana enak sekarang? iya kan saya sudah bilang dari tadi, lebih enak Mas Agung dan Mbak Hikmah. Iyalah. Ya gitu dong, mengakui. Atau gini, kalau kamu pengen kehidupan kamu juga enak, mending kamu selingkuh juga, cari om-om gitu yang kaya raya. Enggak ya, Ya, Mbak. biar kamu mau jadi penjual kue kayak gini. Saya walaupun miskin, biar aja saya miskin. Yang terpenting perut saya ini nggak dikasih makan uang panas. Kasihan perut saya nanti di akhirat. Wih, susu, enggak gitu. Orang miskin kayak kamu ini pasti butuh uang. Memang butuh Mas, tapi seenggaknya kalau masih bisa cari dengan uang halal, kenapa harus menghalalkan segala cara? Ya tapi kalau kamu kerjaannya tetap gini-gini aja, kamu tuh nggak bisa makan enak. Pasti kamu nggak pernah tahu kan, makan spaghetti, makan pizza, kamu nggak tahu kan rasanya. Aduh itu enak banget Devi. Pasti kamu tuh ngiler kan. Kalau kita berdua mah tiap hari juga bisa beli kayak gitu ya kan sayang? Ya iya dong. Devi, miris banget ya kehidupan kamu sekarang. Sudah ya Mas, Mbak. Saya soalnya mau lanjut ini. Saya mau jualan. Kalau dia Udah, aja di sini. kue kamu ini aja buang aja, gak kira laku kue kamu ini. Kue kamu bau. Lagian sih, kenapa sih Devi? Kamu kok udah buru-buru mau pergi? Kamu panas dengerin ocehan kita dari tadi. Iya. Kamu nggak kuat sakit hati? Ya enggak lah Mbak, ngapain sakit hati. Saya tuh malah kasihan sama Mbak Hikmah sama Mas Agung. Dari Mas Agung dan Mbak Hikmah merendahkan orang lain, kan nambah-nambahin dosa. Jadi lebih baik ya udah akhiri aja. Saya juga nggak panas kok. Iya sayang, kayaknya percuma juga deh. Kita ngoceh mulai tadi, dia itu gak sadar-sadar. Percuma kita buang-buang waktu di sini. Mending kita langsung aja ke rumah si Icah, ayo. Iya sayang. Cuma ngingetkan, kue kamu harus enak. Kalau kue bau, jangan dijual, ngerti? Saya nggak pernah jual uang Mbak. Sayang, Kue bau ya? lama-lama ya di Ica. Habis itu kita langsung ke kakak. Ya, Astagfirullahaladzim. Apaan sih? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bisa-bisanya sih Mbak Hikmah sama Mas Agung setiap ketemu aku selalu ada aja penghinaannya. Aku tuh salah apa sih? Masalah yang lalu karena aku nggak nerima Mas Agung tuh kan masalah sepele. Masih kecil juga cinta monyet. Ngapain dibawa-bawa sampai sekarang? Udahlah, nggak usah dengerin apa kata orang. Lagian yang akan menjalani hidup kan kita. Orang tuh bisanya memang cuma berkomentar. Gak apa-apa, aku nggak boleh pantang menyerah. Aku yakin Mas Danang di sana pasti memikirkan kebahagiaan aku. Udahlah, mending lanjut aja. Astagfirullah. Kue. Samson, ya kan? ini rokok. Tumben kamu nggak rokok. Biasanya tiap hari kan kamu minta rokok terus. Maaf Gon, hari ini aku gak ngerokok. Soalnya aku batuk. Oh, Takutnya kalau aku ngerokok, aku tambah batuk Gon. iya juga sih. Ya udahlah, mending gak usah rokok. Nanti tambah sakit kamu. Iya Gon. Tapi
kamu tumben Gon ngerokok di Samsu. Biasanya kan kamu rokoknya alami. Ya iyalah Sul, masa aku mau rokok alami terus? Aku ya pengen yang enak-enak juga. Iya Gon, betul apa kata kamu. Gon, badan aku ini sakit semua Gon. Tadi malam aku lupa gak minta pijit sama istri aku. Aku boleh nggak minta tolong sama kamu? Apa? Minta pijet? Iya Gon. Alasan kamu. Nanti gantian deh, aku pijitin kamu. Ya, Ya udah. Hadap sana. makasih ya Gon. Iya. Buka pagernya, sayang. Ya, bentar sayang. Ya, Gom. Hikmah. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Siapa Gon? Kebetulan ini adik aku, Sul. Oh, Mas, Samsul. Agung. Ada apa, Dek, kamu kesini? Ade mau minta uang, Kak. Hah? Mau minta uang, Dek? Kemarin kan sudah kakak kasih. Kamu gimana sih, Dek? Iya, Kak. Yang kemarin sudah habis, Kak. Terus sekarang istri Ade ini pengen makan di luar. Ya nyemil gitu, Kak. Iya, tapi kakak ini nggak punya uang, Dek. Kakak ini kan cuma kerja satpam. Kamu ini gimana sih, Dek? Iya, tapi masa gak ada sih, Kak? Ade ini cuma minta 100.000, Kak. Nggak ada, Dek. Kalau kamu nggak percaya, nih, cari di saku kakak. Kalau ada, ambil. Kak, masa beneran gak ada sih Kak? Kak, adik bener-bener pengen jajan Kak. Masa kakak gak kasihan sama adik iparnya? Oh iya, Kak, tolonglah, Kak. Kasih uang buat Ade. Mau makan di rumah cuma tahu tempe, Kak. Iya, Tolonglah. Ya kenapa, Dek? Iya, masa mau makan tahu tempe doang, Kak? Iya Kak, bosan kan kalau cuma makan tahu tempe nggak bergizi. Nanti Dek Hikmah ini lama hamilnya. Kan kakak bilang sendiri, kakak itu minta ponakan sama Hikmah. Iya, Dek, kakak tahu. Tapi ya gimana lagi? Kakak ini sekarang nggak punya uang. Udahlah. Masa cuma 100.000 gak punya, Kak? Iya, Kak. Gini aja deh, Kak. Kakak pinjem aja nih sama temennya. Kakak sudah punya pinjaman sama temen ini. Beneran, Mas? Iya Mas, Gon sudah pinjem sama saya. Oh, Oh, gimana ini sayang? Gagal deh kita mau makan di luar. Padahal aku udah lapar sayang, lapar banget. Nanti kalau kita nggak makan, bisa-bisa aku sakit, lambung aku tuh kumat mahnya. Kak, ayolah, Kak. Masa kakak denger Dek Hikmah ngomong kayak gitu? Kakak ini tega. Ya, bentar. Kakak mau ngambil kembalian dulu. Soalnya tadi kakak beli rokok di Bu Surti nggak ada kembaliannya. Iya, Kak, ya, Kak. Kakak ini mau ke warung gitu. Mau naik apa? Yang beda kamu lah. Ya Kak, ya Kak. Yang Iya, Kak. pakai aja. Kalau boleh tahu berapa uangnya, Kak? Soalnya kan Adek mintanya 100.000. Ya cuman 80.000. 80.000. Ya udahlah sayang, nggak apa-apa. Iya, Kak. Iya, Kak, gak apa-apa. Hati-hati, Kak. Sayang, emangnya cukup kalau cuma 80.000? Ya cukup sayang. Kayaknya cukup buat beli 2 porsi sebelah atau 2 porsi lalapan. Ya, bismillah deh, cukupin aja. Oh, gitu. Iya, bagus deh kalau semisal cukup. Takutnya nanti malah kurang. Enggak kok. Tapi bensin kamu ada kan sayang? Kalau masalah bensin udah aman. Kan kemarin udah dikasih uang sama kakak. Aku langsung isi 30.000. Iya sayang. Ya udah, pokoknya nanti uang itu harus kita cukupin ya. Iya, sayang.
daripada masnya berdiri nungguin Gogon, mending Mbak sama masnya duduk aja di sini, nggak apa-apa. Iya 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 ya mas. Mas. Ya. Permisi ya mas. Ya, silakan Mbak Mas. Aduh. Wah, ini ada rumah mewah. Siapa tahu yang punya rumah ini mau ya beli dagangan aku. Siapa tahu juga malah borong. Ya biasanya kan kalau orang kaya nggak akan pernah pelit. Terus semoga aja ya, coba aja deh dulu. Loh? Devi, Devi. kamu ngapain kesini? Oh, aku tahu sayang. Mungkin dia itu mau nawarin kuenya ini. Biar kuenya ini diborong sama pemilik rumah ini, ya kan? Gitu maksud kamu? Devi, kamu itu jangan berhayal, Devi. Pemilik rumah ini nggak akan mau makan makanan yang kue-kue yang kamu bikin ini. Soalnya apa? Kue yang kamu bikin itu nggak higienis, pasti udah basi, nanti bikin sakit perut. Seakan-akan kalau kayak gini kayak pengemis sayang, ya kan? Iya, kamu jangan berharap ya Devi dagangan kamu diborong. Denger ya, kalau orang kaya belinya itu roti Holland, Konato, itu gitu, bukan kue basar yang kamu jual ini. Iya, tapi kan saya cuma berusaha aja Mbak, mau menawarkan dagangan saya. Karena kamu kuenya ini gak laku ya, sampai-sampai kamu datang ke rumah orang kaya ini, terus kamu mau nawarin gitu kan? Enggak kok Mas Agung, enggak. Alhamdulillah dagangan saya laku. Cuman memang saya ya sempat berpikiran kalau dibeli orang kaya, dagangan saya bisa diborong. Bukan bener. Devi, kan istilahku barusan udah bilang sama kamu, orang kaya itu gak kira selera sama jualan kamu. Iya, jadi ya Devi, kamu tuh nggak usah berharap dagangan kamu tuh diborong. Kalau kayak gini ceritanya, sama aja kamu tuh kayak pengemis. Astagfirullahaladzim, Mbak Hikmah. Saya bukan pengemis, Mbak. Saya kan menawarkan ya jualan saya. Kalau pengemis itu kan minta-minta, Mbak. Ya menurut saya beda lah Mbak sama pengemis. Ih, sama aja ya Devi. Kamu sama pengemis itu nggak ada bedanya. Soalnya apa? Kamu itu sama-sama minta dikasihanin. Ya tapi kan beda Mbak. Kalau pengemis itu cuma minta-minta. Saya kan cuma berusaha aja. Namanya juga pedagang, ya menawarkan jajan kuenya sama siapa aja kan bukan masalah. Tapi ya Devi, kalau orang jualan itu ketika dipanggil baru masuk ke rumahnya. Kamu ini kan masih belum dipanggil. Iya tapi apa salahnya Mas? Saya berusaha ya menjajakan dagangan saya ini. Aduh, tapi salah Devi kalau kamu mau menjajakan dagangan kamu ke rumah ini. Soalnya apa sayang? Gini lagi sayang, aku yakin sayang, kue-kue Devi ini kue sisa kemarin. Nanti kalau misalkan orang pemilik rumah ini beli, terus makan kue kamu, terus sakit perut, gimana? Kamu bisa tanggung jawab? Ya Allah Mbak, Mas, saya berani jamin walaupun saya ini orang miskin, saya ini jujur. Saya Pak Bos. Jujur. oh, bentar. Danang. Mas Danang. Mas Danang. Ya Allah Mas, ini beneran kamu Mas. Kamu kapan pulang Mas? Ya Allah, ini beneran suami aku kan? Iya sayang, ini suami kamu. Sayang, kamu kapan pulang? Kamu kok nggak ngabarin aku? Kamu ngapain di sini? Kok nggak langsung ke rumah aja? Oh, sayang. Danang kok keluar dari mobil, Iya. terus mas-mas satpam ini bilang Pak Bos. Ya, Oh, Bos Danang ini bos saya. Apa? Bos? Bos apa Mas? Maksudnya bos Suami saya ini merantau Mas, jangan mengada-ngada. Iya. bukan sayang. Sayang sini. Gon, Bos Danang datang. Mas juga. Bos apa sih? Mas, kayaknya Mas salah deh kalau bilang bos sama orang ini. Soalnya dia itu miskin, Mas. Loh, kakak kok gini-gini? Mas Danang, sebentar. Ini sebenarnya ada apa sih? Kok aku jadi bingung? Enggak ada apa-apa kok sayang. Oh iya, sayang ngapain di sini? Aku lagi jualan sayang. Hah? Jualan sayang? Iya Nang, istri kamu ini jualan, tapi istri kamu ini sampai mau menawarkan
sama pemilik rumah ini. Ya seakan-akan istri kamu ini kayak pengemis. Astagfirullahaladzim, Mas Agung, dari tadi ya omongannya nggak pernah dijaga. Mas, sebenarnya saya ini salah apa sih sama Mas Agung? Kok rasanya Mas Agung dan Mbak Hikmah ini terlalu ikut campur masalah keluarga saya? Aku ini nggak ngurusin kehidupan kamu, Devi. Tapi yang diomongin aku sama istri aku ini bener kan? Iya, tapi kan nggak seharusnya kayak gitu, Mas Agung. Mas Agung sama Mbak Hikmah ini nyakitin terus kalau ngomong. Hah? Nyakitin? Loh. Emangnya ini ada apa sebenarnya sayang? Jadi aku juga nggak tahu sayang, sebenarnya aku punya salah apa sama mereka berdua. Tadi sebelum aku kesini, aku juga dihina sama mereka berdua karena aku ya jualan kue kayak gini. Suami aku merantau nggak bertanggung jawab. Ya terus saat aku mau menawarkan jualan aku ke sini, ketemu lagi sama Mbak Hikmah dan Mas Agung. Kembali lagi sayang, dia tuh ngehina aku. Aku juga nggak tahu salah aku di mana. Dek, bener dek. Kamu menghina Mbak Devi ini? Ya bener lah, Kak. Hah? Dek, terus kamu apa-apaan jadi orang? Kak. Kamu juga? Kakak malah nampar adik. Emangnya saya apa? Dia salah besar lah. Kak, lagian Kak, yang kita hina itu kan benar. Dia tuh emang orang miskin. Iya, Ini juga Kak. suaminya nggak bertanggung jawab, jadinya istrinya kayak gini. Dek, kamu diam dek. Hikmah, kau pantas nunjuk-nunjuk aku. Ya kenapa emangnya? Yang sopan jadi orang. Udah sayang. Aku yakin istri aku ini pasti gak punya salah sama kalian berdua. Cuman kaliannya aja yang toksik jadi orang. Iya, memang setahu aku nggak pernah punya salah sama mereka berdua. Udah, Apaan sih? Mas, kita pulang aja yuk, Mas. Kayak yang kehidupan kalian berdua yang sempurna aja. Emang udah sempurna hidup kalian? Ya udahlah, motor aja keren kayak gitu. Iya, kalau dibandingkan sama kehidupan kamu sama istri kamu, hidup kita itu lebih baik. Kamu juga, kamu merantau. Apa yang kamu dapat? Lebih baik. Kamu yakin kehidupan kamu lebih baik daripada kehidupan Udah aku? sayang, udah kita pulang yuk, kita pulang yuk. Kalau kamu sudah yakin dan kamu juga sudah yakin, tanyakan sama kakak kamu, apa kehidupan kamu dibandingkan kehidupan aku lebih baik daripada kehidupan kalian? Tanyakan. Dan tanyakan, dia kerja sama siapa dan dia menjaga rumah siapa? Apa emangnya? Emangnya rumah siapa ini, Kak? Ya udah ya bos. Mending saya bilang aja bos. Rumah ini punya Bos Danang. Kakak ini kerja sama Bos Danang. Loh, masa iya sih, Kak? Rumah sekeren ini punya Danang. Loh, kakak ini beneran dek. Kalau kamu nggak percaya, tuh tanya sama Mas Samson. Oh iya, tapi gimana ceritanya, Kak? Rumah ini punya Danang. Iya, Bos Danang ini sengaja bangun rumah ini nggak bilang-bilang sama orang. Oh, ini serius, Kak? Bentar. Sayang, kamu bisa jelasin semua ini nggak? Aku beneran bingung. Sejak kapan kamu bangun rumah ini? Katanya, ya aku dengar dari tetangga, rumah ini punya orang luar kota. Sayang, aku memang sengaja membangun rumah ini dari luar kota sayang. Aku memang menyerahkan tanggung jawab ini sama si Gogon dan sama si Samsul. Mereka berdua ini orang kepercayaan aku. Sayang, aku memang sengaja nggak bilang kalau misalkan rumah ini memang rumah kita yang aku bangun buat kamu. Sayang. Bahkan mobil itu akan menjadi kendaraan kita. Apa? Waduh. Sayang, kamu nggak lagi bohongin aku kan? Enggak sayang, sekarang gini, kalau misalkan aku ini bohong, gak mungkin si Gogon ini sampai nampar si Agung. Gak mungkin si Gogon ini bilang kalau dia kerja sama aku. Gak mungkin si Gogon ini bilang kalau ini rumah aku. Tapi Dan kalau kamu nggak percaya, tanya si Kevin. Si Kevin ini orang Sukabumi. Dia supir pribadi aku. supir pribadi. Sayang, tapi kok kamu nggak pernah cerita semuanya sama aku? Bahkan setiap bulan aja kamu ngirim uang sesuai kebutuhan aku aja. Iya sayang, aku itu memang sengaja. Aku emang sengaja memberikan uang yang cukup buat kamu. Ya,
Tapi di balik ini semua, aku menyediakan apa yang kita butuhkan di masa depan, sayang. Ya ampun sayang. Udah, kamu nggak usah khawatir. Kamu nggak usah khawatir dipermalukan datang ke sini menawarkan dagangan kamu, karena kamu menawarkan dagangan kamu ke diri kamu sendiri. Iya sayang, makasih banyak ya buat semuanya. Aku nggak nyangka kamu udah mempersiapkan semua kebahagiaan buat aku. Aku nggak bakal dihina lagi sama Mbak Hikmah dan Mas Agung. Iya sayang, mana yang kehidupan kalian lebih baik daripada aku? Kakak kamu aja kerja sama aku. Itu artinya uang yang kakak kamu kasih sama kamu, uang dari aku juga. Gak malu kamu, hah? Emangnya kamu kerja apa sih, Nang? Udah perlu kamu tahu aku kerja apa. Yang terpenting aku tegaskan kerjaan aku ini halal. Ingat ya, aku nggak mau dengar lagi siapapun di desa ini menghina keluarga aku dan merendahkan istri aku. Karena istri aku ini nggak bisa ditukar dengan apapun. Gon, aku peringatkan sama kamu ya. Kamu kasih tahu kedua adik kamu ini sama adik ipar kamu ini. Kalau enggak, kamu bakal tahu sendiri akibatnya. Sayang, lebih baik kita masuk. Ini rumah kita. Iya sayang, iya. Ya Allah. Wah. Sayang, ini beneran rumah kita. Iya sayang, ini beneran rumah kita. Gimana? Kamu seneng kan? Ya Allah sayang. Aku nggak pernah punya pikiran kita bakal punya rumah sebagus ini. Kamu memang nggak punya pikiran, tapi kamu punya secara nyata. Iya sayang, makasih banyak buat semuanya ya. Iya sama-sama. Ya Allah, Aku seneng alhamdulillah. banget kamu bahagia ngeliat ini semua. Ya aku bahagia banget ngeliat kamu pulang aja aku udah bahagia. Apalagi ini semua. Iya sayang. Ya udah, kalau kayak gitu kita lihat ke dalam yuk. Iya sayang, kamu aja dulu yang masuk. Iya, ayo. 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 Sayang, nggak nyangka banget ya sayang. Danang sama Devi sekarang kaya raya. Jadi kamu kok kurang ajar sama orang. Aduh, kakak nggak pernah ngasih tahu kayak gitu ya sama kamu. Kenapa kamu kayak gitu sama orang? Oh, kakak udah dong kak, kasihan Mas Agung Kamu kak. juga Hikmah. Kak, adek sudah salah. Kak, adek gak tahu kak kalau rumah yang besar ini punya Danang sama si Devi. Tapi ini serius kan kak? Ini rumah si Danang sama si Devi? Ya serius lah. Kamu ini masih tanya kamu. Kakak udah dong kak, kasihan Mas Agung kak. Ampun kak. Ya udah pulang sekarang. Adek minta maaf. Minta maaf. Ya udah pulang kamu. Kak, uangnya. Kak. Dadah. Masih minta uang kamu. Kak, tapi adek lapar kak. Bisa makan. Pergi. Sayang, nggak nyangka banget ya sayang. Ternyata Danang sekarang kaya raya. Iya sayang, dan juga bisa dikatakan orang paling kaya di desa ini. Iya sayang, lihat mobilnya bagus banget sayang. Iya, ini mobil apa ya? Sayang, kayaknya kita nggak bisa ngehina Devi sama Danang lagi sayang. Mungkin nanti kita yang dihina. Iya sayang. Udahlah yuk, kita pulang aja. Aku takut dimarahin Kak Gugun sayang. Iya.